Hello students, good morning. How are you today? Ya, masih sehat ya hari ini. Semoga semuanya masih tetap semangat ya, agar nanti untuk mengikuti pembelajaran online ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian semua ya. Baik anak-anakku, ini ya mungkin ya di pertemuannya lalu ya di mata pelajaran kepariwisataan ya, I had explained to you about the tourism, yeah, what is the definition of tourism, and then some kind of tourism, ya. Jadi misalnya kemarin sudah membahas terkait dengan apa itu pariwisata, ya, kemudian macam-macamnya apa saja, ya. Di hari ini kita nanti akan lanjutkan pembahasan, ya. Dan Miss Panca sudah melihat hasil pekerjaan kalian semua, ya. Dan hampir semuanya alhamdulillah sepertinya sudah paham ya. Jadi untuk hari ini kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya ya. Masih terkait dengan apa? Pariwisata. Ya, kalau kemarin kita bahas tentang jenis-jenis dan definisinya, hari ini kita akan masuk ke sejarahnya ya. Sejarah pariwisata di Indonesia dan dunia. Kemudian nanti kita akan bawa ke industri pariwisatanya. Gitu ya. Nah, jadi katanya jas merah ya, jangan lupakan sejarah. Jadi hari ini kita fokus ke sejarahnya pariwisata itu seperti apa, baik di dunia maupun di Indonesia ya. Langsung saja. Ini yang pertama ya. Kita akan bahas terkait dengan sejarah pariwisata di dunia. Jadi pariwisata di dunia itu sebenarnya berawal dari Yunani. Dari Yunani. Dulu untuk pariwisata sendiri itu sebenarnya orang-orang yang dapat menikmati pariwisata itu cenderung orang-orang yang memang dia benar-benar di level atas ya. Istilahnya itu mereka yang benar-benar kaya ya kan, dan mereka lah yang mampu menikmati yang namanya pariwisata ya. Kemudian di tahun 1688 ya, disitulah mulai muncul alat-alat transportasi ya yang bisa menunjang pariwisata ya. Ini di Inggris ya, itu rata-rata didominasi oleh kereta kuda ya. Kemudian di Jerman itu ditemukan kereta api pertama yang menggunakan rel terbuat dari kayu. Ini pada abad ke-17 ya. Kemudian di abad ke-17 ini ya tadi ya ditemukan kereta api itu tadi ya yang menggunakan rel ya, itu ditemukan di Jerman. Kemudian yang berikutnya ada di akhir abad ke-19 ya, itu transportasi penumpang antara Eropa dan Amerika Utara itu didominasi oleh kapal uap. Jadi alat-alat transportasinya semakin berkembang, mulai dari kereta kuda, kemudian tadi kereta api, ya. Kemudian yang berikutnya ini ada kapal uap, ya. Kemudian di tahun 1845 ini mulai muncul yang namanya Biro Perjalanan. Ya. Ini tepatnya dibuka di London dan yang membuka itu adalah atau yang mendirikan adalah Thomas Cook. Ya, jadi Biro Perjalanan pertama itu munculnya ada di London. Apa sih Biro Perjalanan itu? Ya, silakan coba kalian tulis di kolom komentar ya. Kalian pasti sering dengar yang namanya Biro Perjalanan. Ya, menurut pendapat kalian Biro Perjalanan itu apa? Coba silakan kalian jawab, kalian tulis di kolom komentar. Ya. Kemudian yang berikutnya ada di tahun 1919 ya, itu mulai ada pelayanan penerbangan secara reguler ya, untuk penumpang. Dibuka dengan jalur Bandara Hounslow di London dan Bandara Bourget di Paris ya. Jadi itu ya, di dunia itu untuk pariwisatanya, karena yang menunjang sekali untuk pariwisata itu adalah transportasi. Nah, setelah transportasi berkembang mulai dari tadi munculnya kereta kuda, kemudian kereta api, kemudian kapal uap, ya, kemudian ada Biro Perjalanan, ya, terus
ditambah lagi ada pelayanan penerbangan. Nah, itulah yang akhirnya membuat pariwisata di dunia semakin berkembang, ya. Begitu juga dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, ya, pertama kali ini ya di masa penjajahannya Belanda ya, tahun 1910 sampai dengan 1920, ini mulai muncul organisasi pariwisata. Ya. Diawali dengan ini pembentukan Vereniging Toeristen Verkeer atau VTV, ya, yang merupakan suatu badan atau official turis pada masa itu. Jadi ini salah satu organisasi yang muncul pertama kali di Indonesia, ya, organisasi di pariwisata. Kemudian pada abad ke-19, usaha akomodasi itu mulai tumbuh, tetapi masih terbatas. Ya. Terbatas bagaimana? Terbatas hanya pada kota-kota besar yang memang dia dekat dengan pelabuhan. Transportasinya pun yang digunakan juga masih menggunakan kereta kuda, ya, itu. Kemudian berkembang lagi nih, di awal abad ke-20, ya, ini mulai muncul yang namanya hotel, ya. Jadi hotel mulai berkembang di daerah pedalaman. Kalau tadi kan hanya di perkotaan saja. Ini di awal abad ke-20, ini hotel sudah mulai berkembang di daerah pedalaman. Atau jasa akomodasi ini sudah mulai muncul atau berkembang di pedalaman. Misalnya seperti losmen, penginapan, nah seperti itu. Ya. Sedangkan fasilitas transportasinya pun ya sudah ada, ya, yang melalui udara. Ya, ini sebuah airlines yang menghubungkan Indonesia dengan Belanda, ya, itu namanya KLM, ya, itu fasilitas transportasi udara yang ada pertama kali di Indonesia, yang itu menghubungkan antara Indonesia dengan Belanda. Kemudian, ya, dengan munculnya ini tadi, ya, akhirnya di Indonesia semakin berkembang. Ya. Kemudian ini ada lagi di masa pendudukan Jepang. Ya. Di masa pendudukan Jepang ini, ya, mulai di sini kondisi kepariwisataannya sedikit terlantar karena apa? Karena adanya Perang Dunia kedua. Ya, adanya Perang Dunia kedua. Sehingga yang tadi pariwisata mulai berkembang tadi, akhirnya karena adanya Perang Dunia kedua, akhirnya mulai terlantar lagi, ya, itu. Kemudian setelah Indonesia merdeka, ya, ini baru terbaca oleh pemerintah Indonesia bahwa pariwisata itu merupakan sumber devisa yang tidak akan pernah habis. Ya, dari itu setelah Indonesia merdeka itu pariwisata di Indonesia benar-benar diperhatikan dan mulai dikembangkan. Karena Indonesia sendiri mempunyai banyak sekali potensi untuk bidang pariwisata, ya, terutama di potensi alam, kemudian di potensi apalagi budaya, ya. Indonesia kaya dengan itu semua. Maka dari itulah pemerintah mulai fokus ya untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia, ya, karena itu tadi pariwisata merupakan sumber devisa yang istilahnya itu bisa diperhitungkan dan tidak akan pernah habis. Karena mengikuti perkembangan zaman, ya, masyarakat itu cenderung mereka akan mencoba untuk mencari sesuatu yang memang membuat mereka itu nyaman, senang, ya, ditunjang dengan sarana, prasarana, ya, yang semakin berkembang juga, gitu. Misalnya itu tadi transportasi semakin mudah, ya, kemudian infrastruktur juga semakin baik. Nah, itu makanya nanti dengan perkembangan itu, ya, pasti nanti berdampak besar kepada sektor pariwisata. Seperti itu. Ya. Itu untuk di Indonesia. Nah, dengan adanya itu tadi, ya, maka ya tadi sudah Miss Manju sampaikan bahwa industri pariwisata semakin berkembang. Ciri-cirinya atau pengertiannya industri pariwisata itu apa sih sebenarnya?
industri pariwisata itu merupakan rangkuman atau kumpulannya dari berbagai macam bidang usaha yang memang mereka itu secara bersama-sama dapat menghasilkan produk-produk dan juga jasa ataupun layanan ya, yang nantinya baik secara langsung ataupun tidak itu akan dibutuhkan oleh wisatawan ya, selama mereka datang atau menikmati tempat wisata itu atau mengunjungi daerah-daerah wisata itu ya. Jadi di sini adalah di usahanya ya. Jadi industri pariwisata itu kaitannya dengan usahanya ya, usaha-usaha yang memang dia bisa menghasilkan produk dan jasa yang dapat menunjang untuk pariwisata. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ini ya. Ciri yang pertama itu hasil produk industri pariwisata itu tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Karena produk itu tidak dapat dibawa kepada konsumen untuk ditawarkan. Ya. Mana mungkin objek wisata dibawa ke konsumen, ya kan? Tidak bisa. Ya. Jadi satu rangkaian di situ, misalnya ya, dalam suatu tempat wisata ya, di situ pasti ada yang namanya objek wisatanya, kemudian ada penunjang-penunjang yang lainnya seperti restoran ya, tempat makan dan lain sebagainya. Nah itu untuk bisa disampaikan ke tamu atau ke konsumen itu bagaimana, yaitu melalui promo ya. Jadi tidak dapat dipisahkan mereka, jadi nanti bisa berupa istilahnya itu satu paket ya, seperti itu. Kemudian ada produk industri pariwisata itu tidak dapat ditimbun seperti hasil industri lain. Kok tidak dapat ditimbun? Kenapa? Nah, misalnya event. Ya. Event itu kan muncul biasanya kan tiap tahun itu pasti ada event-event tertentu. Ya. Itu kan tidak bisa ditimbun. Ya. Dia muncul memang istilahnya itu sesuai dengan waktunya atau musimnya ya. Jadi misalnya ya di Solo itu ada istilahnya Grebek Suro ya. Itu kan dia satu event yang memang dia event rutin ya. Di Ngawi sendiri ya ada Geduk Beji ya, itu kan dia tidak dapat ditimbun seperti itu, sesuatu hal yang memang istilahnya itu rutin untuk bisa dinikmati gitu ya. Jadi tidak bisa ditimbun seperti barang gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu calon konsumen itu tidak dapat mencicipi produk yang akan dibelinya, tetapi hanya dapat melihat dari brosur, slide, televisi, atau film yang dibuat secara khusus untuk keperluan promosi. Ini kembali kepada ciri yang pertama tadi. Ya. Jadi memang di situ yang bisa ditawarkan kepada konsumen itu hanyalah berupa bisa berupa brosur, slide, atau mungkin iklan di televisi ya, atau mungkin sebuah film ya. Kemudian kalau mungkin sekarang bisa film-film itu yang akan nantinya ditawarkan melalui sebuah internet dan lain sebagainya. Itulah makanya di situ dikatakan tidak dapat mencicipi produknya ya gitu. Kemudian yang berikutnya, hasil atau produk pariwisata itu banyak bergantung pada manusia dan sedikit sekali yang dapat digantikan dengan mesin ya. Jadi kalau kalian istilahnya di industri pariwisata ya, itu sebenarnya aman ya, karena lebih banyak menggunakan SDM daripada mesin gitu. Jadi yang diutamakan adalah bergantung pada manusia yang mengoperasikan seperti itu. Kemudian berikutnya ada penyediaan usaha produk industri pariwisata itu memerlukan biaya besar dan mempunyai resiko tinggi. Ini adalah ciri terakhir ya, dari industri pariwisata. Jadi usahanya itu dia memang membutuhkan biaya besar dan mempunyai resiko tinggi. Ya. Ini bagi mungkin yang ingin berkecimpung di industri
pariwisata ya, dan ingin membuka usaha sendiri ya. Pasti semua yang namanya usaha itu pasti beresiko ya, cuman di sini resikonya lebih tinggi gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah, kalau tadi kalian sudah tahu ciri-cirinya, tadi Miss Panca sudah sempat menyinggung terkait dengan restoran, ya kan, kemudian penginapan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah unsur-unsur dari industri pariwisata itu sendiri. Ya. Jadi unsur yang namanya unsur itu berarti kan yang mendukung ya, yang mendukung industri pariwisata. Dia tidak mungkin akan bisa istilahnya itu berdiri sendiri. Di dalamnya pasti ada unsur-unsur itu tadi. Kan dikatakan tadi industri pariwisata itu adalah kumpulan usaha, ya kan? Nah, disinilah ya unsur-unsur yang ada di dalamnya itu salah satunya adalah akomodasi. Akomodasi itu adalah usaha yang memang dia menyediakan pelayanan penginapan. Ya. Ada yang namanya hotel. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya homestay. Ya. Ada lagi yang namanya guest house, villa, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan unsur dari industri pariwisata yang dapat menunjang di industri pariwisata. Kemudian yang berikutnya, itu ada jasa boga dan restoran. Ya. Jadi, kalau kalian pergi ke suatu tempat wisata, ya, itu pasti kalian di sekitar objek wisata itu pasti kalian akan menemukan ini semua, mulai dari akomodasi tadi, kemudian jasa boga, ya, makanan, entah itu cuma istilahnya bukan restoran besar ya, tapi mungkin seperti warung nasi ya, seperti itu ya. Itu merupakan masuk dalam jasa boga. Ya, jasa boga. Jadi usaha yang menyediakan pelayanan makan dan minum. Ya, misalnya kalian kalau pergi ke pantai, itu di pinggir-pinggir di tepi pantai itu kan banyak sekali pedagang-pedagang ya, yang di situ memang dia menjual makanan dan minuman. Ya, itu salah satunya adalah yang disebut dengan jasa boga. Kemudian yang berikutnya ada bisnis transportasi. Ya. Jadi di sini yang menyediakan jasa angkutan atau transportasi. Nah, misalnya aja kalian ingin pergi ke suatu tempat wisata, ya kan? Kemudian di situ kalian harus menyediakan transportasi dulu, ya kan? Mungkin itu bis, ya mungkin itu mobil atau apalah. Yang menyediakan layanan penyewaan bis, ya, kemudian penyewaan mobil, nah itulah yang disebut dengan bisnis transportasi. Ya. Kemudian yang berikutnya ada tempat penukaran uang atau money changer. Ya, ini nanti akan sangat bermanfaat sekali bagi wisatawan asing yang kalau datang ke Indonesia, atau sebaliknya, ya, orang Indonesia datang ke luar negeri. Ya. Itu kan tidak mungkin kalau mau membeli sesuatu di sana, oleh-oleh atau apapun, menggunakan mata uang dari negaranya sendiri. Ya. Jadi di situ disediakan ya jasa penukaran uang atau money changer. Ini biasanya bisa juga dilayani di bank ya. Di bank juga melayani untuk penukaran uang ya. Selain itu ada juga jasa sendiri yang memang dia khusus untuk penukaran uang. Ya. Kemudian yang berikutnya itu ada yang disebut dengan daya tarik wisata. Ya. Daya tariknya apa di tempat wisata itu? Ya. Jadi ini unsur istilahnya masuk dalam unsur pokok ya, karena kalau kita berbicara pariwisata kok di situ dia tidak punya daya tariknya ya, itu pasti tidak akan berjalan lama. Ya. Jadi di sini kaitannya dengan lingkungan
lingkungan hidup yang terdiri dari bisa sumber daya alam, sumber daya manusia, atau mungkin bisa juga sumber daya buatan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Ya. Kalau mungkin sekarang ini ya di Ngawi sendiri saja ya, kita bisa melihat banyak sekali tempat-tempat wisata yang sedang dikembangkan. Ya, apalagi ada program yang namanya desa wisata. Ya, hampir semua desa yang mereka mempunyai potensi untuk dibuka tempat wisata ya, di situ muncul tempat-tempat wisata yang baru ya, karena dirasa memang memiliki daya tarik ya. Misalnya apa? Kalau dari alam ya, kalau kita pergi ke Sambang, itu kan ada yang namanya waterfallnya itu kan daya tarik tersendiri ya. Bisa menikmati suasana pegunungan ya, suasana alam ya kan, seperti itu. Kemudian kalau yang buatan ya, misalnya kamu pergi ke mana, Tirtonimolo ya kan. Nah di situ ada yang memang dia yang ditawarkan adalah itu swimming poolnya. Kemudian ada lagi permainan-permainan yang lainnya. Nah itu merupakan sumber daya buatan ya, Jadi daya tarik wisata itu bisa memang dia diambil dari yang memang benar-benar sudah natural ada di alam, atau bisa dibuat yang istilahnya itu bisa menarik pengunjung untuk datang. Kemudian ada lagi unsur yang berikutnya, yaitu cindera mata ya. Orang biasanya ya atau wisatawan datang itu pasti mereka inginnya ada yang namanya kenangan, ada sesuatu hal yang bisa dibawa pulang ya. Cindera mata itu ya istilahnya benda yang memang kadang dia itu mencerminkan suatu daerah itu ya kan. Jadi kenang-kenangan yang dapat dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asalnya, dan dia biasanya mencerminkan ini loh. Jadi istilahnya itu gambaran dari objek wisata itu terlihat dalam cindera mata itu. Entah itu nanti di gantungan kunci ya kan, atau mungkin di kaos. Jadi ikonnya itu benar-benar kelihatan di cindera mata itu ya. Kemudian next ada biro perjalanan ya. Tadi ini yang Miss Panca tanyakan di awal, jawabannya ada di sini ya. Nah, nanti yang tadi sudah menjawab itu nanti akan Miss Panca nilai ya, sebagai nilai keaktifan. Kemudian di ini ya, Miss Panca jelaskan untuk biro perjalanan itu sebenarnya apa sih. Kalau tadi sudah ada transportasi ya, transportasi itu kan dia hanya menyediakan transportasinya saja. Tapi kalau biro perjalanan itu biasanya Jadi dia suatu badan usaha di mana usahanya meliputi pelayanan semua proses perjalanan dari seseorang sejak berangkat hingga kembali. Jadi mulai dari transportasinya, ya kan, kemudian tempat nanti misalnya istirahat untuk makannya, itu semuanya sudah diatur oleh yang namanya biro perjalanan. Jadi kalau kita menggunakan jasa biro perjalanan itu berarti dia sudah satu paket. Bisa jadi juga dengan akomodasinya. Ya, kalau memang mungkin perjalanannya jauh ya, membutuhkan waktu yang lama ya, untuk stay di sana mungkin butuh waktu 3 hari ya, kemudian 4 hari. Nah, otomatis kan butuh juga jasa akomodasi. Nah, itu nanti semuanya sudah sudah dipaketkan atau sudah diatur oleh biro perjalanan. Jadi nanti dia menawarkannya itu satu paket ya, satu paket transportasi, jasa makan minum, kemudian itu tadi penginapan ya, biasanya seperti itu tadi unsur-unsur dari industri pariwisata ya. Jadi ini tadi pembahasan kita hari ini ya. Nanti mungkin kalau misalnya masih ada yang ditanyakan ya, bisa kalian bertanya langsung ke Miss Panca melalui WA ya, atau bisa juga tulis komentar di YouTube-nya ya.
silakan. Jadi ini untuk yang terakhir ya di pertemuan hari ini ya. Tetap semangat belajar ya. Jadikan belajar itu suatu kebutuhan untuk kalian ya. Karena kalau kita butuh itu pasti kita mencari ya. Tapi kalau kalian merasa tidak butuh, misalnya yakin kalian nanti belajar buat apa sih? Toh nggak ketemu dengan gurunya ya kan? Belajar bisa di mana saja. Asalkan kita merasa bahwa kita butuh apa yang harus dipelajari ya. Misalnya yakin nanti semangat itu akan tumbuh dengan sendirinya di diri kalian. Jadi sekali lagi tetap semangat, tetap berdoa agar kita bisa bertemu lagi di kelas nanti ya, untuk bisa membahas hal seperti ini ya secara bersama-sama di dalam kelas. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.